Akhir zaman, akhir berarti ujung, penghujung. Ada pangkal, ada tengah, ada akhir. Pangkal itu awal. Ya, zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia belum ada, pohon masih banyak, hewan berkeliaran, air masih jernih. Kemudian musuh cuma satu, iblis, karena manusia belum ada. Ini namanya awal, pangkal zaman. Kemudian ada tengah zaman, itu sekitar masa-masa Nabi Musa, urutan Nabi yang ke-12 ke-13, Musa dan Harun sampai Nabi Muhammad. Itu tengah, Bapak Ibu. Kemudian ada ujung. Ujung zaman itu dia zaman umatnya Nabi Muhammad SAW, yang hutan sudah gundul, air sudah keruh, pertikaian terjadi di mana-mana, semua orang saling bermusuhan. Nah, kita hidup di ujung zaman ini. Bukan sedikit tantangannya, tapi besar tantangannya. Contoh, maksiat meningkat, persaingan semakin ketat, Islam semakin berat, bumi semakin gawat. Ini kondisi akhir zaman. Maksiat semakin meningkat. Maksiat dulu dengan maksiat sekarang sama maksiatnya, tapi kemasannya berbeda. Dulu judi, sekarang juga judi namanya. Cuma judi dulu paling-paling main kartu, main song, main kartu remi, dan itu pun sifatnya agak tersembunyi. Sekarang judi juga, tapi dikemas dalam bentuk online. Ada togel online, ada judi online, ada domino online. Itu dia domino Islam. Ya, yang anak-anak kita sering buka HP, atau orang-orang biasa duduk di tempat nongkrongan, buka HP pakai tarik-tarik ke atas, main QQ. Ya, kadang ada yang dapat satu hari 100.000, ada yang dapat 200.000. Bahkan kemarin saya dapat cerita dari kawan saya, dia dapat satu bulan itu 80 juta. Menggiurkan memang. Lawan kita mesin, dijualnya cepat. Ya, kalau enggak di-hacker orang. Nah, berapapun uang yang kita miliki, yang namanya mesin kita lawan, kita akan kalah. Mesin sifatnya apa? Sifatnya itu, ya, pintar dia daripada kita. Yang punya siapa? Orang Cina. Pertama kita diundurnya dulu. Kalah 100 nggak apa-apa, kalah 200 nggak apa-apa, kalah 1.000.000 nggak apa-apa. Terus diundur. Nanti kita ditarik lagi. Disitulah banyak yang merugi sampai ratusan juta. Ini judi zaman sekarang. Bentuknya sama, cuman kemasannya berbeda. Ini dia. Maksiat semakin meningkat. Begitu juga penipuan sana sini. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ada model penipuan, orang itu memanfaatkan hal-hal yang berbau agama. Misalkan di tempat itu ada yang pasang bendera putih, yang tuan rumah itu salah satu keluarganya meninggal dunia, lalu kemudian dia datang ke tempat itu mengaku sebagai kawan yang meninggal itu. Kawan yang meninggal itu mengaku bahwa almarhum atau almarhumah pernah punya utang dengannya. Nah, anak tak tahu siapa kawan ayahnya, anak tak tahu siapa kawan ibunya. Kemudian dilunasi hutangnya. Rupanya bukan temannya, tapi penipu, macam-macam. Bahkan SMS masuk itu udah anda asing lagi itu. Anda mendapatkan hadiah 70 juta. Ya Allah, kapan kita lombanya? Tiba-tiba dapat hadiah cuma 70 juta. Ini bohong. Ini akhir zaman. Kemaksiatan semakin meningkat. Anak-anak kita coba, kalau anak-anak dulu ketika lewat di depan orang tuanya, mengukuhkan badannya, meluruskan tangannya sebagai tanda dia hormat kepada orang tuanya. Maka pepatah-pepatah orang tua dulu begini, yang lebih tua umurnya dihormati, yang sebaya dihargai, yang kecil
semakin berkurang. Pergaulan bebas di mana-mana, saling berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ini tantangan akhir zaman. Kemaksiatan semakin meningkat. Kemudian persaingan semakin ketat, mulai persaingan bisnis, persaingan usaha, sampai persaingan asmara cinta. Persaingan bisnis, ya, saling jatuh menjatuhkan, saling fitnah memfitnahkan. Bahkan tidak jarang ada orang persaingan usaha dan dagang karena orang ramai. Untuk kita ni kadang sebagai umat muslim tak kreatif. Contohnya apa? Kalau orang itu buka bakso, kita pun ikut buka bakso. Kalau orang itu jual minuman jus, kita pun ikut jual minuman jus. Sehingga makin banyak orang menjual, makin besar persaingan. Sehingga apa? Kalau dia tak yakin kepada Allah, larinya ke siapa? Ke dukun paranormal, minta sesugihan. Maka dikasih dukun itulah, setiap malam-malam tertentu jangan jualan. Kalau bisa posisi pencuci piringnya jangan sampai dekat dengan tempat jualannya. Nah, bagi siapa yang bisa melihat dengan mata ma'rifatnya, itu di jalan-jalan besar yang jualan itu. Bagi yang guna-guna, nampaklah itu tuyul, hantu, belau memanggil, ayo belanja sini, belanja sini. Nah, cirinya apa? Makan di situ enak, tapi setelah kita pulang dari situ bawa ke rumah tak enak lagi. Sebab apa? Berarti ada yang makai. Kenapa makai? Karena tak yakin kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Akhir zaman, persaingan dagang semakin ketat. Apalagi Bapak Ibu, agama ini semakin berat. Maksudnya apa? Banyak mubalik yang baru yang menyalahi amalan-amalan orang tua dulu, sehingga korbannya apa? Umat menjadi bingung. Umat menjadi bingung. Dulu kalau kita beribadah nyaman Bapak Ibu, kalau kita sholat, setelah sholat berzikir kita nyaman, berdoa kita nyaman, apalagi kunut subuh pun kita nyaman. Tetapi kenyamanan itu telah terusik, semuanya disalahkan, semuanya dibid'ahkan, semuanya dikafirkan, padahal sesama umat Islam. Kalau misal kita memiliki perbedaan dalam hal furu'iyah, maka hargailah. Kita terkadang Bapak Ibu tidak bisa menerima pendapat orang lain karena kita tak tahu ilmunya. Yang kedua, kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain karena apa? Karena kita merasa paling benar. Artinya apa? Yang zikir berjamaah ada dalilnya, yang zikir tak berjamaah ada dalilnya, yang kunut subuh ada dalilnya, yang tak kunut subuh ada dalilnya, yang doa berjamaah ada dalilnya, yang tak doa berjamaah ada dalilnya, ada keterangannya, ada ayatnya. Sehingga apa? Kalau kita memahami hal yang semacam ini, maka kita akan bisa menghargai orang lain dalam beribadah. Contoh kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum al-ghadati wal 'ashyi. Hendaklah kau tahan dirimu ketika imammu sedang berdoa kepada Rabb-nya. Artinya apa? Jamaah diminta untuk menahan dirinya, karena ketika itu imamnya sedang berdoa kepada Allah. Dalil yang lain mungkin bagi yang tak zikir berjamaah, ketika Rasulullah selesai sholat lalu kemudian memalingkan mukanya ke jamaah, melihat siapa saja di antara jamaah yang tidak hadir. Nah, semuanya punya dalil. Kunut subuh punya dalil, yang tak kunut juga punya dalil. Nah, kita memahami ini, maka insya Allah kita akan damai dalam beribadah kepada Allah. Ini kadang semua yang kita lakukan terkadang dulunya nyaman, tapi terusik oleh sesuatu. Itu baru dalam hal furu'iyah, belum lagi dalam hal usuliyah, apalagi macam-macam aliran yang ada saat ini. Ada aliran Qur'aniyah. Apa aliran Qur'aniyah? Mereka cuma yakin kepada Quran,
tapi tak yakin kepada hadis. Dengan dasar apa? Quran itu kalam Allah, hadis itu perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah perkataan manusia, bisa jadi salah, sementara perkataan Allah tak pernah salah. Makanya mereka tak yakin dengan hadis Rasulullah, yang mereka yakin cuma Quran. Padahal bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau tidak dijelaskan lewat hadis Rasulullah? Yang membuat kualitas hadis itu bukan Rasulullah menyampaikan itu, tetapi orang yang mendengar dan beriwayat hadis itu ada yang berbohong dan berdusta. Itu yang membuat kualitas hadis itu menjadi sahih, hasan, dhaif, maudhu, sampai kepada jatuhnya palsu. Tapi ada yang paham semacam ini, percaya kepada Quran saja tapi tak percaya kepada hadis Nabi. Ada paham itu kalau kita jalan ke rumahnya, setelah kita bertamu lalu kemudian kita pulang, tempat duduk kita, tempat jalan kita dibersihkan dan disamak seolah-olah kita ini najis. Kenapa dikatakan najis? Karena di luar pemahaman dia. Sedih enggak, Bu? Sedih. Itu dia Islam murni. Hati-hati. Padahal setahu kita, sebanyak apapun kita fikih yang kita baca, baik yang tebal maupun yang tipis, yang namanya najis itu bangkai. Bangkai, kecuali ikan, belalang, mayat manusia. Artinya apa? Manusia saja yang mati, yang meninggal tak najis, apalagi hidupnya. Tapi bagi mereka, kita yang di luar kelompoknya dianggap najis. Makanya kalau kita bertamu sepulang itu, dibersihkan tempat duduk kita, dibersihkan tempat jalan kita, karena menganggap kita ini najis. Ada Pak Ustaz? Ada paham yang ia mengingkari sahabat Nabi. Abu Bakar diingkarinya, Umar diingkarinya, Utsman diingkarinya. Yang cuma dia percaya kepada satu sahabat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Karena dia berkeyakinan bahwasanya yang berhak mengganti khalifah pertama setelah Rasulullah itu meninggal bukan Abu Bakar, tapi Ali bin Abi Thalib. Yang mereka itu siapa? Syiah. Kelompok Syiah yang kalau dia sholat berjoget-joget, Bu. Berjoget-joget sholatnya. Sekalian aja bawa radio disco di situ, ya kan? Berjoget-joget. Masih adakah paham Syiah saat ini? Ada, tapi dia terselubung. Belum lagi paham Ahmadiyah. Paham Ahmadiyah ada yang dari India, yang mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, tapi yang nabi terakhir itu adalah Mirza Ghulam Ahmad dari India, yang mereka mempunyai kitab yang berbeda. Kalau kita Al-Quran, tapi bagi mereka kitabnya apa? Az-Zikra. Hati-hati, paham sudah mulai muncul. Bahkan belakangan ini ada paham yang kita sebut dengan Neo Khawarij. Ada paham Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan Muawiyah. Ya, barisan Ali dan Muawiyah. Itu dia cikal bakal arilan terorisme ISIS itu menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sependapat dengannya. Makanya terjadi bom sana sini, bom di Bali, bom di Sulawesi, bom di gereja, segala macamnya. Itu ulah daripada orang-orang ISIS, teroris. Mereka yang melakukan, kita yang tak bersalah jadi dosa. Mereka mengecap bahwa kita adalah umat yang radikal, umat yang ekstrim, padahal hanya oknum-oknum tertentu. Berat tantang kita saat ini, Bapak Ibu, menjalankan Islam ini. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, maka otomatis maksiat meningkat, persaingan semakin ketat, Islam semakin berat. Ujung-ujungnya apa? Bumi semakin gawat. Karena banyak penduduk di dalamnya sudah ingkar kepada Allah, maksiat sudah merajalela. Maka yang ada apa? Gempa bumi terjadi di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, hujan badai di mana-mana. Bahkan saat ini COVID-19 tak kunjung selesai. Kalau Allah mengingatkan, memberikan bencana dan ujian satu kali, maka itu dianggap sebagai ujian. Kalau Allah memberikan musibah itu 2 kali, maka ini sebagai teguran. Kalau teguran, Allah belum benci kepada kita, cuman diingatkan. Misalkan anak kita yang nakal, ya kan, diingatkan.
Bukan berarti kita tidak sayang, tapi untuk menyelamatkan dia dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Diingatkan berarti Allah cinta kepada kita. Nah, ada musibah itu 2 kali, itu baru teguran Allah. Tapi kalau musibah itu berkali-kali, ini bukan lagi ujian, ini bukan lagi teguran, tapi ini sudah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah azab, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan. Amin. Amin. Itulah gambaran akhir zaman. Maka apa yang mesti kita lakukan ketika kita menemukan kondisi yang semacam ini? Pertama ada memantapkan akidah kita. Memantapkan akidah kita. Akidah itu apa? Keyakinan. Kita harus yakin kepada Allah. Oh, Allah Maha menyelamatkan, Allah Maha memberikan petunjuk, Allah Maha melindungi kita. Ya, ketika Allah memberikan sesuatu pada seseorang petunjuk, maka satu pun tak ada yang bisa menyesatkan. Ketika Allah berkehendak menyesatkan seseorang, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan petunjuk. Ayyahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kita yakin sesungguhnya Allah memberi petunjuk. Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha menyembuhkan. Terkadang kenanya pemahaman kita apa Bapak Ibu? Ketika kita berobat ke dokter, kemudian dokter ngasih resep minum obat ini sekian kali sehari, lalu kemudian kita jalani proses itu, kemudian kita sembuh 1 bulan yang akan datang. Kita pun berkata alhamdulillah, atau kita mengatakan untung ada dokter yang membuat saya sehat. Berarti kita telah menyampingkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kesembuhan. Ada orang yang menolong kita masuk kerja yang dulunya kita nganggur, berkat dia kita bisa bekerja, bisa mendapatkan gaji bulanannya, bisa menafkahi anak istri kita. Lalu kemudian apa kita katakan? Kalau tidaklah ada beliau itu mungkin saya tak kerja. Allah dihilangkan. Sama hanya seperti ini, saya mencoba untuk minum ini, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, saya minum ini. Kemudian saya berkata, berkat air ini dahaga saya hilang. Salah. Padahal yang menciptakan air ini Allah yang menghilangkan dahaga saya lewat air ini. Maka bahasa itu harus dirubah Bapak Ibu. Kalau kita berobat ke dokter, dengan resep dokter kita sembuh, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, Allah menyembuhkan penyakit saya lewat dokter. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia misalkan, minta bantu ini, minta bantu itu, sehingga dia menolong kita, alhamdulillah Allah telah menolong kita lewat orang itu. Sama kayak minum air tadi, alhamdulillah air ini bisa melepaskan dahaga saya. Itu semua adalah Allah yang memberikan lewat air aqua gelas ini. Jangan lupakan peran Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita lupakan peran Allah dalam kehidupan kita, maka disitulah jatuhnya kesyirikan. Mantapkan akidah kita. Apalagi sifat-sifat 20 yang telah diajarkan orang tua kita dulu. Sifat 20 ini sebagai benteng bagi kita yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham-paham kita tua dulu. Wujud ada, kidam terdahulu, baqa kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk yang binafsi berdiri sendiri, sampai aliman mutakaliman, ada 20. Nah, ada paham baru datang, Ustaz, kenapa kok sifat Allah dibatasi? Sementara Allah kan punya sifat yang tak terbatas. Nah, kita jawab begini Bapak Ibu, kita punya kemampuan yang terbatas.
Saya ngangkat beras cuma sanggup sekian kilo, katakanlah 60 kilo. Lewat dari 60 kilo 100 kilo, saya tak akan mampu karena saya punya keterbatasan. Makan kita punya keterbatasan. Paling kita sanggup tambah 1 kali, 2 kali. Lebih dari itu tak akan bisa kita tambah. Sebab apa? Ini kapasitas perut kita ini kecil dan kita semua punya keterbatasan. Minum juga, saya sanggup minum cuma 1 gelas, paling banyak mungkin 2 gelas. Kalau 1 ember bagaimana Bapak Ibu? Kalau minum 1 ember, itulah muntah. Kita punya kemampuan. Nah begitu juga kita memahami Allah. Kalau kita pahami sifat Allah yang begitu tak terbatas itu, maka pecah kepala kita. Disitulah banyak orang gila. Nah sifat 20 adalah batas minimal bagi kita untuk mengenal Allah. Datang paham baru ateis, tak yakin kepada Allah, maka dijawab dengan sifat 20 apa? Wujud, bahwa Allah ada. Datang paham baru yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, bahwa Allah itu benda makhluk, maka dijawab sifat 20 apa Bu? Mukhalafatul hawadisi. Datang paham baru yang meyakini bahwa Allah itu ada 3, maka dibantah dengan wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad wahdaniyah, esa, 1. Jadi sifat 20 ini akan menjadi bekal bagi kita apabila ada paham-paham yang menyeleneh, paham-paham yang tak benar, maka bisa dijawab dengan sifat 20. Pertanyaannya, adakah anak kita saat ini hafal sifat 20? Nah, ini yang menjadi persoalan. Yang cuman hafal anak-anak kita apa? Lagu ting ting. Aku masih ting ting, suka ting ting dan berpengalaman. Apalah tuh. Ini yang anak-anak kita hafal. Sifat 20 tak hafal. Itu pertama, mantapkan akidah kita. Yang kedua apa? Banyak belajar. Banyak belajar. Orang yang tak mau belajar, maka dia akan berada di dalam kebodohan. Alhamdulillah Ustaz Nur Khalid adalah seksi dakwah Masjid Al-Hijrah mengadakan ada kajian mingguan, ada tema-tema khusus, ada tema-tema umum. Hadir datang pengajian ini. Besar pahalanya Bapak Ibu mendengarkan pengajian semacam ini. Rasulullah masuk ke dalam masjid. Rasul melihat ada 2 kelompok. Satu kelompok sedang berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kelompok lagi sedang menuntut ilmu agama. Apa kata Rasulullah? Kilal majlisani ala khair. 2 kelompok ini memang bagus. Kelompok berzikir kepada Allah bagus, ingat Allah, hati menjadi tenang. Kelompok yang menuntut agama juga bagus. Tapi kata Rasulullah, walakin majlisu afdal. Akan tetapi kelompok yang menuntut ilmu agama itu jauh lebih utama daripada yang berzikir kepada Allah. Jadi menuntut ilmu agama pertama, keduanya baru berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir butuh kehusukan dan keheningan. Orang yang berzikir belum tentu dia menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama sudah pasti dia berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena yang didengarkan nama Allah, nama Rasulullah, kemuliaan Islam semuanya disebutkan. Berarti secara tidak langsung orang yang menuntut ilmu agama dapat 2 pahala. Pahala pertama mendengarkan pengajiannya, pahala yang kedua berzikir kepada Allah. Fatal akibatnya kalau kita tidak belajar. Satu waktu ada di kampung itu yang meninggal 3 orang sekaligus. Petugasnya cuma 1. Ustaz bingung dia gimana cara pelaksanaan fardu kifayah. Lalu kemudian berbagilah, Ustaz ini tolong urus jenazah sana, yang ini pandai-pandai kamilah. Ada beberapa bapak itu yang sanggup, bapak bisa melaksanakan fardu kifayah, bisa. Masa hari ini enggak bisa, modal nekat, terus semuanya laksanakan. Mandinya aman, kapannya aman. Pada saat sholat Bapak Ibu, Allahu Akbar. Setahu kita kan sholat jenazah 4 takbir. Allahu Akbar, takbir kedua. Allahu Akbar, takbir ketiga. Allahu Akbar. Pada saat takbir keempat, banteng imam nyuruku. Allahu Akbar. Ya, makmumnya
juga tak tahu, imamnya juga bodoh. Nampak imam rukuk dia pun ikut rukuk. Mungkin ada di antara mereka yang paham. Kalau dia protes, Pak Imam, sepanjang ini umur saya tak pernah yang namanya solat jenazah itu pakai rukuk. Kenapa Bapak pada waktu jadi imam kok buat rukuk? Apa jawabnya? Sama-sama kita ketahui. Saya tahu dengan kondisi mayat ini, dulunya dia mantan preman ini, maksiat ini, maka dengan saya rukukan itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosanya. Apa hubungannya antara rukuk dengan pengampunan dosa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada ilmu. Termasuk azan. Azan kita harus punya ilmu. Pada saat kita membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya pendek, itu artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi kalau barnya dipanjangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Gendang, Allah Maha Gendang, Allah pula mau digendangkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada tasydid di situ. Tasydid tahu Bu? Angkat tiga tu balik, ditelontangkan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu pakai tasydid. Yang tak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu wahai matahari kami menyembah, dan kepadamu wahai matahari kami meminta pertolongan. Yang pakai tasydid yang disembah Allah, yang tak pakai tasydid yang disembah matahari. Makanya banyak-banyak belajar membaca Al-Quran. Panjang pendeknya tajudnya harus paham. Yang panjang dibuat pendek, yang pendek dibuat panjang, salah artinya. Sama kayak azan. Ada yang azan bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan dirinya. Macam mana tu Pak Ustaz? Itu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Arti aku yang besar, bukan Allah yang besar. Di qalqalahnya huruf kaf itu. Padahal huruf qalqalah apa? Baju, di, toko. Pertanyaannya, kaf termasuk enggak dalam kalimat itu? Tak masuk. Berarti huruf kaf bukan huruf qalqalah. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah enggak kira-kira? Salah. Kenapa bisa terjadi? Karena tak punya ilmu. Belajar dan belajar. Terakhir, tentunya hal yang harus kita lakukan dan kita menghadapi akhir zaman ini, bermohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Maka di dalam salat kita tak lupa membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Itu doa adalah doa meminta hidayah kepada Allah. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah beragamakan Islam. Hidayah sudah tidak lagi kita minta. Tapi yang kita minta dalam ayat ini, dalam doa ini apa? Agar Allah menjaga hidayah keislaman kita itu sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai ajal menyebut nyawa kita. Maka selesai kita sholat, ya, kemudian kita berdoa kepada Allah, doanya itu mohon petunjuk kepada Allah. Maka di dalam Sahih Bukhari menyebutkan, setelah kita membaca At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah sampai innaka hamidum majid, maka berdoa di situ. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnahnya hidup, fitnahnya mati, dan daripada fitnahnya dajjal. Jadi dibaca setelah innaka hamidum majid. Istiqomah mereka melakukan itu, insyaallah kita selamat daripada akhir zaman.